Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Daman Isaku tentang tema istiqomah. Istiqomah tentang apa yang kita lakukan dan apa yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Nah, dalam segmentasi berikut ini kita akan lebih dalam lagi untuk memahami bagaimanakah indikator orang yang diterima ibadahnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki bulan Syawal. Salah satu makna Syawal adalah bulan di mana ditegakkan amal-amal yang lalu. Secara bahasa, syalatin naqah bidzanabiha, ada onta yang menegakkan ekornya. Orang Arab mengatakan Syawal karena bulan ini adalah bulan menegakkan amal-amal kebajikan. Kemarin kita sudah melewati Ramadan. Di bulan Ramadan kita diajarkan untuk hijrah, pindah dari material food, dari junk food ke spiritual food. Ada banyak Maidatur Rahman, ada banyak hidangan-hidangan ruhani. Apa saja hidangan ruhani itu? Ada tilawatul Quran, ada iktikaf, ada memperbanyak zikir, ada tarawih. Inilah hidangan-hidangan ruhani yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita bertanya, apa kira-kira indikator amal Ramadan kita kemarin mardud atau makbul? Diterima atau ditolak? Diapresiasi oleh Allah atau jangan-jangan kita mendapatkan laknat karena kita tidak betul-betul mengisi Ramadan kita. Apa indikatornya amal kita mardud atau makbul? Susah menjawabnya karena ibadah itu sebenarnya didominasi oleh hal-hal yang bersifat imateri, abstrak, nggak kelihatan. Karena itu indikatornya nggak bisa ada ukurannya. Tapi kira-kira simptomnya, gejalanya, ya dikit-dikit kita bisa katakan salah satu tanda bahwa amal kita diterima sepanjang bulan Ramadan adalah ketika kita mampu membawa spirit ruh Ramadan di luar bulan suci Ramadan. Ketika kita bisa konsisten terhadap amaliyah Ramadan di luar bulan suci Ramadan. Ketika kita bisa membumikan tradisi ritual yang ada di Ramadan di luar bulan suci Ramadan. Itulah tanda bahwa amal kita ketika itu makbul, diterima karena kita konsisten. Konsisten bahasa Arabnya istiqomah. Orang yang berjalan di jalan istiqomah namanya mustaqim. Setiap hari kita meminta kepada Allah dalam solat kita sebanyak 17 rakaat, artinya minimal lebih itu, kurang lebih 17 kali, bahkan bisa lebih kalau kita rutin mewiridkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, hantar kami ke jalan yang lurus, jalan mustaqim, jalannya orang-orang yang istiqamah, lurus, tegak, tidak toleh kanan
dia menjadi al-maghdub, orang yang dimurkai. Juga tidak toleh ke kiri, dia menjadi orang yang menikmati kesesatan yang sudah dipilihnya. Tapi mustaqim, lurus, tegak. Kita tahu jalan yang paling cepat menyampaikan kita kepada tujuan adalah garis yang tegak lurus. Bukan garis yang mencong kanan, mencong kiri. Bukan maghdub, bukan ad-dallin, tapi mustaqim. Konsisten, istiqomah. Ada pertanyaan yang menarik. Ustadz, kita ini kan muslim. Kemarin sudah 30 hari Ramadan, full Ramadan. Tapi kemudian kenapa kita yang sudah muslim ini dalam arti sudah dapat hidayah, tapi kita masih minta hidayah dalam sholat kita? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Loh, kita ini kan sudah muslim, Ustadz. Kita ini kan sudah dapat hidayah. Mengaku beriman, ikrar tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita masih minta hidayah 17 kali dalam sehari semalam? Seolah-olah kesimpulannya kita belum dapat hidayah. Sehingga kita meminta hidayah kepada Allah. Ini logika yang cacat. Sama seperti orang mengkritik solawat. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan solawatnya kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Loh, masa iya kamu mengirimkan solawat kepada Nabi? Kamu beriman bahwa Nabi itu sudah selamat, tapi masih kirim doa ke Nabi, minta ke Allah. Berarti Nabimu belum selamat. Ini logika yang cacat. Ketika kita berminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, Tuhan beri kami jalan hidayah yang lurus, konsisten. Makna itu adalah bukan talabul husul, tapi talabud dawam. Bukan doa yang meminta hasil karena kita sudah dapat hidayah. Tapi talabud dawam. Kita minta hidayah agar hidayah itu langgeng ada dalam hidup kita. Konsisten dalam kolbu kita. Bersemayam mengakar dalam nurani kita. Itu bedanya talabul husul sama talabud dawam. Kalau talabul husul meminta yang tidak ada agar menjadi ada. Ya Allah, berilah saya istri, berilah saya suami. Memang dia belum nikah. Tapi kalau talabud dawam, meminta yang sudah ada agar yang ada itu langgeng terus bersama dirinya. Kita sudah punya hidayah. Kita sholat kemarin, kita puasa, kita tarawih, kita i'tikaf, kita tilawah Al-Quran. Tapi bagaimana jamuan-jamuan hidayah sebulan full Ramadan kemarin langgeng bisa ditradisikan di luar bulan suci Ramadan. Namanya talabud dawam. Karena itu betapapun kita sudah dapat hidayah sebagai bentuk kerendahan diri kita kepada Allah. Hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sangat jelas sekali pemirsa yang dirahmati Allah. Begitu orang mendapatkan hidayah artinya memang Allah menghendaki kebaikan yang ada di dalam diri kita. Lantas bagaimanakah macam-macam daripada hidayah yang kita peroleh? Insya Allah kita akan lanjutkan lagi selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.